Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami Kau satukan dalam lewat jalan salib ini. Kami ingin merenungkan perjalanan penderitaan Kristus dari Taman Getsemani hingga Gunung Golgota demi menebus dan membebaskan kami dari belenggu dosa. Kami mohon semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Maka lewat jalan salib ini, ajarilah kami agar sanggup menghadapi penderitaan kami dan tidak takut mencintai Engkau dalam diri sesama kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan saudara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus mendampingi hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. 48 ayat 4. Kita pun semacam Petrus yang sering menyangkal Yesus. Ampunilah kami Tuhan dan teguhkan iman. Pada hari itu, hari pertama dari hari raya roti tak beragi, orang menyembelih domba untuk perayaan Paskah. Malam kian larut dan nyala lilin di atas meja berkelap-kelip ditiup angin. Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya. Kesedihan terpancar dari raut wajah mereka sebab Yesus telah menyatakan tentang bagaimana Ia harus mati. Sesudah makan Paskah bersama dan setelah mereka menyanyikan lagu puji-pujian, pergilah Yesus dan ketiga muridnya ke Bukit Zaitun. Ketika mereka sedang berjalan memasuki sebuah taman yang bernama Getsemani, berkatalah Yesus kepada murid, Kalau tujuanmu tidak berlaku bersama yang mati, maka dia akan permisi ya. Tapi yang melewati menjauh di sini hati itu sangat sedih, seperti mati saja. Tinggallah di perjalanan. Supaya dapat melakukan sebab tidak ada yang mencari biarkanlah kawan kita kembali hidup. Bukan terhadap wajib Kami kalian tidak sama kalian yang jaga-jaga satu satu selama jaga-jaga dan dalam dan saling berbuat itu roh iman tetap menjaga.
sudah tiba saatnya kamu akan melihat aku akan pada orang berdosa. Kamu akan melihat anak manusia disiksa di tengah bumi dan mati. Aku akan pergi, membahayakan anakku dan lain-lain. Hai Yudas, untuk kita kau datang kepadaku dan menyerahkan anak manusia dengan Tuhan. Siapakah yang menolongmu? Yesus dari Nazaret. Siapakah yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Dalam mengatakan padamu membawa aku. Jika aku menolongmu, biarkanlah mereka itu. Guru, biarkan kami menyerang. Ya guru, jangan mendadak. Bukankah aku harus mengurus dari sawah yang diberikan Bapa padaku? Sekarang aku ini seorang penyanyi, sehingga kalian datang lengkap dengan senjata dan bentuk untuk menangkap aku. Padahal setiap hari aku berada di tengah-tengah kalian, mengajar baik Allah dan kalian tidak nampak aku. Tetapi harus digenapi yang tertulis dalam kitab. Lalu Yesus ditangkap dan diseret ke hadapan Kaisar Umangsa. Murid-muridnya ketakutan menghindar dari Yesus dan membiarkannya seorang diri. Tangkap dia.
Ada ini kan. Ketika mereka tiba di Gereja Yerusalem, mereka mulai menyerang Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan untuk penyebabnya dan juga menampilkan saksi-saksi palsu. Hai Yesus orang Nazaret, engkau inikah yang mengaku Mesias dan mengajarkan ajaran baik Allah? Aku berbicara tentang kepada dia. Aku selalu mengajar nama-nama Allah dari balik Allah dalam semua Yahudi dan Arab. Aku tidak berbicara. Mengapa engkau berbicara? Hanya Allah kepada mereka. Mereka masih tahu apa yang telah katakan kepada mereka. Hei! Kau jawabanmu kepada yang besar. Jika yang katakan itu salah, buktikanlah. Tetapi jika yang katakan itu benar, mengapa kau menambah lagi? Yang mulia, Imam besar. Kami mendengar Yesus ini telah menyesatkan banyak rakyat dengan ajaran yang disampaikan. Baik, kita dengarkan kesaksian mereka ini. Bapak Kayafas dan saya mengatakan, orang ini pernah berkata, aku akan menunjukkan bait Allah dan akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Ya benar. Dan ia telah mengatakannya. Selain itu, ia juga mengaku sebagai Mesias, putra Allah yang Maha Tinggi. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah roti kehidupan. Barang siapa makan dagingnya dan minum darahnya akan memperoleh hidup kekal. Kau dengar itu? Apa yang mereka tunjukkan kepadamu? Hei, kau kan salah satu murid dari orang itu. Bukan saya tidak mengenal orang itu. Hei Yesus, adakah yang ingin kau katakan? Ada sandahan. Baik, sekarang Yesus dari Nazaret, Allah yang hidup. Apakah engkau adalah Mesias, anak Allah? Kau sendiri telah mengatakan. Jadi, engkau adalah. Sekalipun aku mengatakannya, kau tidak akan percaya. Tapi aku berkata kepadamu, mulai hari ini, kamu akan melihat Anak Manusia di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Terkutuk! Kalian sendiri telah mendengar dari mulut dia. Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Sekarang, hukuman apa yang paling pantas kita berikan untuk Yesus ini? Mati! Karena ia telah mengaku dirinya sebagai Mesias, maka ia telah menjadi Allah. Maka hukuman yang pantas untuknya adalah mati. Ya. Tapi kita tidak punya kuasa untuk itu. Baiklah, bawa dia ke hadapan Pilatus agar Pilatus memberikan hukuman mati padanya. Setuju. Prajurit, bawa dia. Minggir. Aku sangat menyesal. Ini
bukan tanggung jawab kami lagi. Pergi kau! Kemudian para terdahulu dibatalkan Yesus dan memperlakukannya seperti penjahat, dipukuli, diludahi, dipendam, dan diorbankan sepanjang malam. Kami membawa orang ini untuk diadili. Apa tuduhanmu terhadap Jika dia bukan penjahat, dia akan dibawanya kepadamu. Kalau begitu, ambil dan matilah dia menurut hukum Taurat. Kami tidak diperbolehkan bunuh seseorang. Bukankah dia adalah raja orang Yahudi? Yang lima adalah kalian sanggup di gerbang Yerusalem. Jelaskanlah kegilaan ini kepada Ada suatu kejahatan besar. Dia akan semakin berbahaya jika diangkat sebagai pemimpin. Baiklah, hai kamu, kemarilah. engkau ini kan raja orang Yahudi. Kamu telah percaya datang dari pikiran. Atau ada orang lain yang mengatakannya kepada tentang aku. Orang Yahudi aku, bangsaku sendiri dan imam kepala telah menerangkan engkau kepadaku. Kesalahan apakah yang telah engkau perbuat? Raja dengan kemudian kalau raja dari dunia masih tahu bahwa kamu supaya aku dapat diserahkan pada orang akan tetapi kerajaan akan terus. Jadi, engkau adalah raja? Kau sendiri yang mengatakan bahwa aku datang. Itulah aku datang ke dunia ini. Dan untuk itulah aku diutus supaya aku memberikan kesaksian tentang setiap orang yang berasal dari kebenaran. Apa itu kebenaran? Tanyakan semuanya. Aku tidak mendapat kesalahan apapun padanya. Tuanku Pilatus, telah kedapatan oleh kami. Orang ini telah menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Selain itu, ia menyebut dirinya adalah penyelamat, yaitu Kristus Raja. Tapi itu bukan suatu kesalahan yang besar. Ia telah menyesatkan rakyat dengan ajaran yang disampaikan di seluruh Yudea, Galilea, dan di sampai sini. Hai Yesus, tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau. Katakanlah sesuatu agar aku dapat membebaskan. Kamu telah membawa aku seorang penyesat raja dan kamu tahu bahwa aku sudah memeriksanya dan tidak mendapat satu kesalahan apapun yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mengajarnya dan setelah itu
dia kulepaskan. Prajurit, siksa orang itu. Om dia terlalu dekat nih. Berapa kau? Hei! Bangsat! Hei! Hei! Bangsat kau! Bangsat! Oh! Bangsat! Kau kan raja orang Yahudi! Kau bangsat! Kau kan anak Alivan kepadamu yang diceritakan itu. Rasakan ini! Halo! Tunjukkan kehebatanmu! Halo! Bangsat! Apa? Takut? Iya. Dia tak percaya. Hei! Hei! Salam! Hai Raja oleh-oleh! Lihatlah manusia ini. Amin dan hakimilah dia menurut hukum. Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu dia harus mati. Ayus, bagaimana Aslam? Tidak mau kamu bicara dengan apakah kamu tidak tahu bahwa aku punya kuasa membebaskan dari dunia ini? Karena geser sedikit. Apa salahnya? Jika kau membebaskan dia, kau bukanlah sahabat Kaisar. Sebab setiap orang yang mendengar dirinya raja, ia melawan Kaisar. Aku ingat bahwa setiap hari raya Paskah aku membebaskan seorang penjahat lagi. Maukah kalian aku bebaskan Yesus, Raja orang Yahudi? Prajurit, bawa Barabbas.
Pergilah Barabas, kau sudah bebas. Aku bebas! Aku bebas! Aku bebas! Aku bebas! Lalu, apa yang harus aku perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Apa salahnya? Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Hai bangsa Yahudi, aku membasuh tanganku di hadapan kalian. Aku tidak bertanggung jawab atas perkara itu bukan kalian sendiri. Dialah orang yang takut atas kami dan anak-anak kami. Yesus dihukum mati. Demikian hal yang terjadi. Keputusan Pilatus tidak berdasarkan keyakinan sendiri, tetapi berdasarkan desakan orang banyak. Dan Pilatus tidak berusaha dengan tulus untuk membela kebenaran yang diyakininya. Tindakan yang serupa dengan tindakan Pilatus ini sering terjadi juga dalam hidup kita di masa sekarang. Dan tindakan-tindakan ini sangat manusiawi. Tetapi adakah usaha kita untuk menunjuk pada diri sendiri bahwa kita lemah? Dan adakah usaha kita untuk melawan kelemahan manusiawi kita? Takut terhadap kejujuran, itu juga merupakan kelemahan manusiawi yang harus dilawan. Tetapi akhirnya menimbulkan ketidaksetiaan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebenaran keselamatan kami. Diri kami, Engkau telah setia pada kehendak Bapa, kendati Engkau harus menghadapi hukuman mati di salib. Juga kalau kesetiaan itu mengorbankan diri, dan kami harus menderita sama seperti sebab bahwa Tuhan kami hidup dengan sepanjang masa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, Volume naik. kasihanilah kami. Volume naik. Perhentian kedua, Yesus memangku salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Kau telah menebus kami. Yesus tidak bersalah, tetapi tetap rupanya mereka tidak kuat menyiksa Yesus. Mereka masih berolok-olok, menampar, bahkan sampai Yesus Kami sekarang dan puas hanya akan membawa ke tempat minuman Bukit Corona. dengan memikul sendiri salibnya. Yesus telah mengajar kita bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus bersedia memikul salibnya sendiri dan bersedia menerima tanggung jawab. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur
bagian dalam salibmu. Engkau mengizinkan kami seperasaan dan sependeritaan dengan Engkau. Semoga kami setia memikul salib kami yang kecil dan ringan bila dibandingkan dengan salibmu, supaya kami patut disebut pengikutmu. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sendiri Engkau telah tebus dunia. Perjalanan Yesus meninggalkan kota semakin jauh dan bukit Golgota belum tampak. Dalam perjalanan yang melangkah itu, Yesus mengeluarkan banyak darah dari luka-lukanya. Ia tampak telah dan lemah, bahkan sampai jatuh terjerembab dapat jatuh ke bawah. Hei kau! Jangan! Ayo berdiri! Ayo berdiri! Jangan pura-pura lemah! Ayo! Ayo berdarah! Ayo! Orang lemah ini yang akan berhentikan Baitala dan memiliki kembali dalam 3 hari. Omong kosong, ayo berdiri! Bangsat! Bangun! Perjalanan ini masih jauh. Dengan susah payah, Ayo! 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 tanpa bantuan siapapun. Ayo! Sebenarnya hanya satu yang dilusuri Awas! perjalanan penderitaan ini sampai selesai. Yesus kembali bangkit dengan tegar, sebab Ia tahu bahwa bukan hanya salib yang harus dipikulnya, tetapi juga dosa-dosa kita. Bagaimana dengan diri kita sendiri? Adakah sedikit saja kerelaan untuk mengakui dosa kita dengan rendah hati di hadapan Tuhan? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami. Kami yang berbuat dosa
tetapi Engkau yang menanggung hukumannya. Semoga kami tidak lagi memperberat beban yang harus Kau tanggung. Sebaliknya, semoga kami selalu berusaha meringankan dengan bertobat dan dengan meringankan beban orang lain, agar langkah kami pun lebih ringan untuk mengikuti Engkau, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sejimu Engkau telah menebus hidup. Apa yang kau lakukan? Mundur! Orang ajar! Minggir! Jangan mendengar! Tidak seorang pun boleh mendekat ke tempat ini! Jangan! Maria, Jangan kembali! menyaksikan kenyataan. Jangan! Kemudian, Maria menerima saksi dengan tenang dan sabar. Iman Maria menunjukkan bahwa Maria menderita bersama anaknya. Kesetiaan itu juga berarti setia kepada Tuhan Allah. Bagaimana dengan diri kita? Adakah usaha kita untuk berusaha memilih dan memahami kesetiaan? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Ibu Maria dalam mendampingi orang yang menderita. Semoga karena teladan Maria, kami didorong untuk berani mengambil bagian dalam penderitaan dan keprihatinan sesama, lebih-lebih yang berada di sekitar kami. Dan pula kami menjadi sahabat sejati
kemudian menjadi sahabatmu sendiri. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Ayo! Salam! Salam! Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib butimu Engkau telah menebus bumi. Itu orang lewat. Suruh saja dia mengangkat salib ini agar orang ini dapat berjalan lagi. Tangkap dia. Saya tidak tahu apa-apa. Ini kemaksud. Pak. Simon tidak tahu apa-apa, Jangan. tetapi ia tetap berusaha untuk memikul salib Yesus. Jangan. Kau belum bebas. Jangan. Tuhan kecil dan sederhana itu sangat membantu meringankan penderitaan Yesus. Kejadian seperti ini sering terjadi dalam kehidupan harian kita. Di tengah kebingungan, ketidakmengertian kita, justru berdoalah sehari-hari. Jangan. Kita berusia memikul salib. Jawab menghadapi persoalan walaupun kita tidak menyadarinya. Semua itu adalah salib kita sendiri. Bagi orang Kristen, salib adalah beban yang diterima dan dipikul sendiri. Namun kita pasti akan mampu memikul beban berat itu jika kita saling membantu dalam semangat kasih dan persaudaraan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui Simon dari Kirene, Engkau mengajar kami untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Kami bersyukur karena melalui hal-hal kecil, kami Kau perkenankan ambil bagian dalam salib-Mu yang berat. Semoga dengan Engkau kami tidak takut menolong sesama kami yang sedang menderita, apapun resikonya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Oh Yesus, Yeah.
Perhatian ke atas, Veronica menikmati wajah Yesus. Kami menyembah Engkau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus kotor, ingat, darah, debu dan penuh luka. Dia begitu buruk rupanya. Dia tidak seperti manusia lagi, sehingga kita pun pasti tidak tertarik untuk memandang dia. Kendati begitu, masih ada orang yang bersipati pada Yesus, yakni Veronica. Ia maju mendekati Yesus dan membersihkan wajahnya. Veronica berani mengambil kesempatan di saat para prajurit tidak memperhatikan Yesus. Karena keberanian ini dan sebagai tanda terima kasih dari Yesus, Veronica diberi tanda gambar wajah Yesus pada kain itu. Hei, kau! Apa yang kau lakukan? Kurang ajar! Kau telah membersihkan mukanya! Pergi kau! Apa yang kau lakukan? Pergi kau dari sini! Ya, kau bangsa! Veronica berdiri agar dapat menghibur Yesus. Adakah usaha kita menghibur Yesus? Ataukah kita tidak tahu bagaimana cara menghibur Yesus? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang sering takut menolong orang lain yang sedang menderita. Semoga membuat kami berani melakukan sesuatu meskipun kecil untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Dengan demikian, kami meringankan juga bebanmu. Sebab Engkau telah menderita demi kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Dan muka yang pedih masih melakukan duri menghina hartaku. Kau patut kagumi, terima hormatku. Oh wajah yang mulia, yang patut disembah, dan layak menerima pujian pujian sekarang diberkati, dihina, dicerca.
mereka meninggalkan kota. Tetapi perjalanan masih jauh untuk sampai ke Bukit Golgota. Maka perjalanan ini terasa semakin berat. Yesus semakin lemah memikul beban penderitaan ini sehingga ia jatuh lagi. Woi berdiri! Tunjukkan kehebatanmu! Mana kekuatanmu? Bogor! Berdiri kau bangsat! Berdiri ini masih jauh! Berdiri! Dengan susah payah, Bangun! berusaha berdiri kembali tanpa bantuan siapapun, Kalau kau bangsat! sendirian dan disengsarakan. Ayo. Yesus kembali berjalan karena ia tahu bahwa perjalanan ini harus ditempuhnya sampai tuntas. Beban salib terasa semakin berat menitipnya, sebab bukan hanya salib yang harus dipikirnya, tetapi juga dosa-dosa kita. Tetapi Yesus menghadapi penderitaan itu dengan sabar, teguh hati dan tidak mengeluh. Bagaimana dengan diri kita sendiri? Marilah berdoa. Ya Yesus yang sabar, bantulah kami agar kami mampu bangkit dari kelemahan-kelemahan kami. Semoga kami mampu memperbaiki diri dan bangkit dari dosa-dosa kami. Seperti kau bangkit kembali ketika jatuh tertimpa saya. Sebab kaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Ayo jalan! Depan boleh. Nanti agak depan biar view-nya bisa dapat bagus. Aku bebaskan diriku dan ku patahkan belenggu kekasih ini Allah kau damai hai umat apa salahku kepadamu, jawablah kepadaku dosa Jangan ada yang lewat dulu. Perhentian ke-8, Yesus menerima perempuan-perempuan yang meratapinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Kau telah menebus dunia. Dalam perjalanan ini, banyak orang mengikuti Yesus dengan tujuan berbeda. Di antaranya, banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Yesus, tapi jangan menegur mereka.
Bahwa mereka yang paling sakit setelah melihat Yesus disiksa. Sikap itu membuat mereka menjadi sombong, sehingga melupakan kelemahan diri sendiri. Maka Yesus harus menegur mereka. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha bisa dapat yang banyak. Kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa kami. Memenuhi amanat-Mu, semoga kami berani meratapi dosa-dosa kami. Bantulah kami bangkit dari dosa dan kelemahan kami untuk usahakan hidup yang berkenan padamu. Bantulah kami untuk memperhatikan orang-orang yang menderita di sekitar kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa itu. Disalib dan dicela agar dunia damai pula dengan salibnya. Dari sana Ada yang mengaku berduka, jalan. Bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota, oh samudra kasih Allah mengisi dunia, hidupnya punya kita muliakan cinta kasih penebus, dosa kita Dia hapus dengan darah yang kudus. Dia tak sampai lagi pada saat Golgota, kita hidup oleh Dia, Tuhan selamanya. Golgota tempat Tuhanku, disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah talinya. Dari sanalah kembali sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya.
Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Hari semakin panas, jalan menuju puncak Golgota semakin menanjak. Maka tubuh Yesus nampak semakin lemah dan tidak mampu menahan beban berat. Bahkan ia sampai jatuh tersungkur. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Darah kembali mengucur dari luka-lukanya. Walau demikian, para prajurit tidak sedikit pun berbelas kasihan pada Yesus. Kemudian setan telah menguasai mereka serta berpisah menjadi bagian mereka. Ayo berdiri Yesus, tunjukkan kekuatanmu. Baik. Dia sudah mau mati. Dia mau mati. Macam-macam bukan sini. Hei, bangun! 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 Terlalu berat, tenaganya tak terkuras. Tetapi Yesus tahu bahwa ia harus menyelesaikan perjalanan ini hingga akhir puncak Golgota. Maka dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha bangun. Ini kau! Angkat salibmu! Berdiri, maksud! Yesus berputus asa, justru karena cintanya kepada manusia dan ketaatannya kepada Bapa dan memberikan kekuatan begitu besar kepada Yesus. Bangun! Itulah kata hati kita. Lihatlah betapa berat beban Yesus karena kita sangat sombong. Adakah usaha kita untuk mengakui segala kelemahan diri kita dengan rendah hati kepada Yesus, juga kepada sesama? Percayalah tentang pengampunan tanpa syarat yang akan diberikan Yesus kepada setiap orang. Ayo jangan bentar. Hei, Marilah berdoa. Gue di kanan, saya di kiri. Ampunilah Atau kamu mau bagaimana? dosa-dosa kami, ya Yesus yang Maha Rahim. Bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang memenjarakan kami. Tuntunlah langkah kami mengikuti jalan-Mu, jalan menuju kehidupan yang kekal. Sebab Kaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Perhatian ke-10, pakaian Yesus ditaruh. Speakernya balik ke sini. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia.
Wah, ini untuk saya. Tidak bisa. Tidak. Kasih kemari. Sudahlah, kita bagi saja menjadi beberapa potong. Jangan dibagi menjadi beberapa potong. Ada kebaiknya. Kita lakukan dengan dia. Setuju. Ya. Yesus tidak lagi berpakaian. Luka-lukanya dibiarkan. Ya, ini untuk saya. Dan semakin nampak kuat. Ini suatu penghinaan ajar terhadap martabat kemanusiaan. Kita pun sering menghina, bahkan telah berpegang terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hidup kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dengan dihinakan di salib, Kau telah memulihkan martabat kami yang cuma akibat dosa. Semoga kami mampu menjaga martabat kami yang luhur dan suci, serta menjadi hal yang meredakan martabat kami. Terlebih, semoga kami selalu menjadi orang yang menjaga martabat kami, yang mau memperlukan dalam diri sesama kami. Sebab Allah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Yang memandang Golgota, kasih Allah bagi isi dunia, diberinya putra tunggal agar kita selamat. Yesus jalan kebenaran, memberi hidup yang kekal. Telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Mari kita muliakan cinta kasih penebus, dosa kita Dia hapus, kebenaran yang kudus. Dia taat sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya. Golgota kata Tuhanku, di salib dan dicela, agar dunia damai pula dengan
dan bersyukur kepadamu. Dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Kini tibalah saat yang paling mengerikan. Yesus disalibkan. Paku ditancapkan pada tangan dan kaki Yesus. Seketika darah memanjir keluar dan ia menahan rasa sakit yang luar biasa. Ia rela menanggung seluruh penderitaan ini walaupun prajurit tidak berbelas kasih sekalipun. Hati mereka telah tertutup oleh kebencian. Bahkan mereka sangat puas melihat Yesus mengerang kesakitan. Tanpa peduli sedikit pun, mereka segera menegakkan salib. Lihat salib itu. Yesus tergantung di salib bersama luka-lukanya yang terus mengeluarkan darah. Sungguh mengerikan. Walau demikian, Yesus tetap teguh hati menerima semua penderitaan, bahkan mengampuni perlakuan mereka padanya. Sonbek abang dulu. Naikin. Bahkan salah seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mengolok-olok dia, katanya, Ya, tidak bersalah.
Dalam keadaan penderitaan yang demikian hebat, Yesus masih menyapa mereka yang mengikutinya. Ia menyerahkan murid kesayangannya kepada perlindungan Maria, bundanya, dan mempercayakan bundanya kepada murid yang disayanginya. Kata Yesus kepada Maria ibunya dan Yohanes muridnya, Apa katanya tadi? Sepertinya ia menaruh harapan kepada Allah. Baiklah, Allah menyelamatkan dia. Sebab dia pernah berkata, Aku adalah Allah. Hei, dasar orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Yesus menerima seluruh kebencian dan kesombongan mereka. Bagaimana kebencian dan kesombongan yang ada dalam diri kita? Kebencian dan kesombongan itu haruslah menjadi manusia lama kita, karena manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Yesus, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau berkenan menanggung sengsara di salib untuk membebaskan kami dari belenggu dosa dan jerat maut. Berilah kami kekuatan untuk menyalibkan dosa-dosa kami, agar kami layak Kau bangkitkan dan boleh menikmati kebahagiaan abadi bersama Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus menahan sakit yang luar biasa, terlebih penderitaan batin, dan Yesus harus bergulat dengan maut sampai Ia merasa sendirian, ditinggalkan Bapanya. Satu, ya Allah, Kau meninggalkan Walau merasa sakit, menderita batin, Yesus tetap teguh dan taat. Karena ketaatannya pada kehendak Bapa, Yesus rela menderita, bahkan sampai mati di salib. Hari semakin siang, tetapi kegelapan dan gemuruh di langit meliputi peristiwa mengerikan itu. Dan tabir bait suci terbelah dua. Maka Yesus tahu bahwa saatnya telah tiba untuk menyerahkan nyawanya pada kehendak Bapa. sudah. Ya Bapa, tanganmu
serahkan. Ketika itu, orang banyak terkejut melihat Yesus wafat dengan cara demikian. Maka mereka sadar dan menyesal telah menyalibkan orang benar yang sungguh anak Allah. Tetapi tidak ada penyesalan yang terlambat bagi Bapa, asalkan kita berusaha meninggalkan manusia lama kita dalam Kristus dan percaya akan keselamatan hidup bersama Kristus juga. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui wafat-Mu di salib, Engkau telah menyelamatkan kami. Semoga kami yang telah mengenal misteri salib dan mengamalkannya di dunia ini, kelak boleh menikmati buah-buah penebusan dalam kerajaan surga bersama Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami untuk selama-lamanya. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur padamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di dekat salib Yesus berdirilah Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, Maria istri Kleopas, dan murid kesayangan Yesus, serta para wanita yang setia menunggu jenazah Yesus untuk diturunkan. Kemudian datanglah Yusuf dari Arimatea. Ia seorang majelis besar yang tidak setuju dengan keputusan tentang hukuman mati terhadap Yesus. Maka ia berusaha mendapatkan izin dari Pilatus untuk menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus berkenan memberi jenazah Yesus setelah mendengar kesaksian dari para prajurit. Kemudian Yusuf menurunkan jenazah Yesus. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya sebagai seorang ibu. Maria sangat menderita menyaksikan kematian putranya. Tetapi sebagai hamba Tuhan yang taat pada kehendak Allah, Maria menerima semua ini dengan sikap setia, tenang, dan sabar. Sikap Maria ini pantas menjadi teladan bagi setiap orang beriman Kristiani.
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah membaharui dunia lewat sengsara-Mu yang mengagumkan. Resapkanlah dalam diri kami karya belas kasih-Mu ini, sehingga kami selalu ingat akan misteri agung ini dan boleh mengabdikan diri kami seutuhnya hanya kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Mereka mengambil jenazah Yesus untuk memakamnya secara pantas. Maka mereka memberi rempah-rempah dan meminyaki jenazah Yesus dan membungkusnya dengan kain kafan. Kemudian mereka mempersiapkan tempat pemakaman yang layak sebagai wujud cinta mereka pada Yesus. Maka mereka membaringkan jenazah Yesus secara pantas di situ. Kita semua yang dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Oleh pembaptisan, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup secara baru. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah turun ke bumi dan naik ke surga dengan mulia. Semoga kami yang telah dikuburkan bersama Engkau dalam pembaptisan boleh bangkit pula bersama Engkau untuk hidup abadi. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Saudara-saudari, Yesus menganggap bahwa kesetaraan dengan Allah adalah sebagai yang tidak harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di salib. Yesus telah mengakhiri perjalanan penderitaannya. Hutang dosa kita telah dibayar lunas dengan tebusan darah. Namun, kadang bahkan tidak jarang kita berada pada pihak mereka yang menyengsarakan Yesus. Lebih sadis lagi, jika kita sendiri menjadi pelaku yang menyiksa dan membuat Yesus menderita. Kita turut memukul Dia, memfitnah Dia, menghasut orang melawan Dia, lari meninggalkan Dia sendirian, serta turut melakukan segala macam kejahatan terhadapnya. Sebab apa yang kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari terhadap sesama, kita melakukannya terhadap Yesus. Semoga kita menjadi sadar akan peranan kita dalam kisah sengsara Yesus yang masih terus berlangsung hingga hari ini. Dan semoga kita tidak menambah beban penderitaan baginya, melainkan bertobat kepada cinta dan perhatian kepada Yesus dalam diri sesama.
Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami boleh mengenangkan Yesus yang sengsara dan wafat demi keselamatan kami. Limpahkanlah berkat-Mu atas kami yang mengharapkan kebangkitan bersama Dia. Semoga karena berkat-Mu kami boleh bertumbuh dalam iman dan keyakinan akan kebahagiaan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oh Yesusku, Sang Penebus bermahkotakan duri, oh Tuhanku, betapa jahat dosa yang kubuat. Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku, karena kasih-Mu Kau panggung salib ke Golgota. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kiranya dengan kami mengenangkan sengsara wafat Putra-Mu Yesus Kristus, Engkau menguatkan iman dan pengharapan kami, dan juga kami semakin mantap untuk menyadari bahwa hidup panggilan kami adalah untuk melayani sesama kami. Kiranya kami semua yang adalah anak-anak-Mu dapat Engkau berkati, dapat Engkau rahmati dengan cinta kasih-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah tablo Jalan Salib Hidup. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu umat sekalian yang telah berpartisipasi bersama-sama dengan kami dalam tablo Jalan Salib Hidup dari gereja hingga tiba di tempat ini. Sebagai informasi, ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pukul 15.00 atau jam 3 sore dipimpin oleh Yang Mulia Bapak Uskup.